Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Lembata menggelar kegiatan trauma healing bagi korban penganiayaan anak yang terjadi di Desa Norma 1, Kecamatan Omeseru pada 2 April 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya pemulihan psikologis korban yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Kapolres Lembata memimpin langsung kegiatan ini dengan mengajak korban berkeliling kota menggunakan kendaraan dinas, dilanjutkan dengan patroli laut menggunakan kapal pol air. Kegiatan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian korban dari trauma dan memberikan pengalaman positif yang dapat memulihkan kondisi mental. Dalam kegiatan trauma healing ini, Kapolres Lembata juga mengajak Ketua LSM Permata Lembata dan perwakilan dari Kementerian Sosial. Selain itu, 2 anak lain yang menjadi korban kekerasan seksual turut serta dalam kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan solidaritas. Kapolres Lembata berharap kegiatan ini dapat membantu memulihkan kondisi mental para korban dan memberikan semangat baru bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian Polres Lembata terhadap korban kekerasan, khususnya anak-anak. Kegiatan trauma healing ini merupakan bagian dari upaya Polres Lembata untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan. Polres Lembata berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. Dari tim Humas Polres Lembata, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk POR TV. Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, Kanit Binmas Polsek Semidang Aji, Polres Ogan Komering Hulu, Aibda Hadi Suhendri memberikan bantuan sosial kepada salah satu warga yang membutuhkan darah kepada Dedi yang merupakan anak dari seorang pasien yang saat ini dirawat di RSUD Ibnu Sutowo, Batu Raja. Keluarga pasien Bedi menjelaskan bahwa ibunya atas nama Seruning, usia 84 tahun yang beralamat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Batu Raja Timur, sedang mengalami sakit dan membutuhkan transfusi darah golongan AB pada Rabu 16 April 2025. Tanpa pikir panjang, Aibda Hadi langsung bergegas menuju kantor PMI Oku untuk mendonorkan darahnya. Sebelum mendonorkan darahnya, Aibda Hadi harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan tensi dan hemoglobin oleh petugas Palang Merah Indonesia. Saat dinyatakan lolos pengecekan hemoglobin oleh petugas Palang Merah Indonesia, kemudian Aibda Hadi merasa sangat senang sekali dan bisa mendonorkan darahnya. Tentu dirinya juga sangat bahagia karena darah yang bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Sementara itu, Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumatera Selatan AKBP Endro Aribowo melalui Kasihumas Polres Oku AKP Ibnu Kholdun didampingi Kapolsek Semidang Aji Ibda Meike Christian Hasri yang mengatakan bahwa aksi sosial donor darah yang dilakukan Aibda Hadi adalah sebagai wujud kepedulian polisi terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan transfusi darah untuk menunjukkan solidaritas dan rasa kemanusiaan. Warga pasien mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati dan keikhlasan Aibda Hadi untuk mendonorkan darahnya. Tentunya ini bisa meringankan kerisauan keluarga yang membutuhkan bantuan transfusi darah golongan AB untuk orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit. Kapolres Oku berharap aksi ini dapat menginspirasi lebih banyak personil Polri lainnya, serta dapat meningkatkan kepedulian Polri kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan donor darah. Dari tim Humas Polres Ogan Komering Ulu, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk POR TV. Dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, Satuan Samapta Polres Tanah Karo, Polda Sumatera Utara melaksanakan patroli stasioner di sejumlah titik wilayah strategis di wilayah Kabanjahe pada Senin 14 April 2025. Kegiatan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat ini menyasar lokasi-lokasi vital seperti Terminal Kabanjahe, Pengadilan Negeri, SMA Negeri 2 Kabanjahe, Kantor Bupati Karo, RSUD dan Rumah Sakit Mina, serta pusat-pusat keramaian seperti Pajak Singa dan Pusat Pasar Kabanjahe. Patroli dipimpin langsung oleh KBO Samapta Ibda Berton Siregar dengan melibatkan personil piket patroli presisi. Dalam kegiatan ini, personil tidak hanya melakukan pemantauan dan penjagaan, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat. Mereka memberikan himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kriminalitas, serta mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan tindak kejahatan, khususnya peredaran narkoba, pungli dan premanisme melalui call center Polri 110.
Kasat Samapta Polres Tanah AKP Joni Hadamanik menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, sebab kehadiran Polri di tengah masyarakat sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan, terutama di masa saat ini. Hingga patroli selesai, situasi di lapangan dilaporkan aman dan kondusif. Masyarakat mengapresiasi kehadiran petugas yang dinilai memberikan rasa tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari tim Polres Tanah Karo Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka pengamanan Hari Paskah serta dalam menjamin keamanan selama perayaan Hari Raya Paskah tahun 2025 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Polres Kupang Kota, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar operasi Semana Santa Turangga. Kegiatan diawali dengan upacara gelar pasukan yang berlangsung di lapangan apel Mapores Kupang Kota, Jalan Franseda Kayu Putih pada Selasa 15 April pagi. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldian RJH Manurung, memimpin langsung pelaksanaan apel. Dalam amanatnya, Kapolda NTT yang dibacakan oleh Kapolresta Kupang Kota bahwa istilah Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti Pekan Suci. Bagi umat Kristiani, Pekan Suci merupakan rangkaian acara perayaan liturgi mengenang sengsara dan wafat serta kebangkitan Yesus Kristus pada Raya Paskah. Untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dan menjamin masyarakat untuk dapat merayakan Hari Raya Paskah dengan aman, nyaman, dan lancar, serta Kamseltib Carlantas yang kondusif. Polresta Kupang Kota dengan didukung instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya menyelenggarakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi Semana Santa Turangga tahun 2025 yang dilaksanakan selama 15 hari, mulai tanggal 16 sampai dengan 30 April 2025. Operasi pengamanan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, penegakan hukum, dan deteksi dini. Polri bersama TNI dan instansi terkait siap melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah, mulai dari Misa Kamis Putih, Jumat Agung, hingga Hari Raya Paskah, termasuk pawai Paskah oleh pemuda GMIT Kota Kupang, agar seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, lancar, dan tertib tanpa adanya gangguan. Polda Jatim mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui kejuaraan karate nasional Piala Pangdi FIF 2 Kostrad 2025. Tim karate Polda Jatim yang berhasil meraih juara umum 1 untuk kategori TNI Polri. Dengan semangat juang yang tinggi serta latihan yang konsisten, tim karateka Polda Jatim keluar sebagai juara dalam kejuaraan karate nasional Piala Pangdi FIF 2 Kostrad. Dalam kejuaraan ini, Polda Jawa Timur memperoleh dengan torehan 5 emas, 3 perak, 4 perunggu untuk kategori TNI Polri, 7 emas, 5 perak, 2 perunggu untuk kategori umum. Prestasi ini tentu berkat dukungan penuh dari Kapolda, Wakapolda, dan Karo SDM Polda Jatim yang sangat memperhatikan selama latihan dan sudah mempersiapkan tempat dan fasilitas lainnya. Kerja keras, disiplin, dan semangat juang luar biasa dari para atlet mengantarkan prestasi gemilang ini. Dari Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pelatihan peningkatan kemampuan dan sertifikasi pemeriksaan Provos Polri tahun anggaran 2025 secara resmi dibuka, bertempat di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta pada Kamis pagi. Turut hadir mewakili Kepala Divisi Propam Polri, Sekretaris Biro Provos KBP Beni Arjanto, dan Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Lemdikat Polri KBP Dani Kristanto, didampingi oleh Kepala Bagian Bimpam KBP Bambang dan Sekretaris Biro Waprov KBP Armaini. Sebanyak 50 personel Provos Divisi Propam Polri terdiri dari perwakilan Polda jajaran dan 1 delegasi Lemdikat Polri mengikuti pelatihan ini yang berlangsung selama 8 hari, mulai 17 hingga 24 April 2025 mendatang. Mewakili Kepala Divisi Propam Polri,
Sekretaris Biro Provos KBP Beni Arjanto bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Biro Provos di Propam Polri melaksanakan sertifikasi pemeriksa Provos untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksa Provos sebagai salah satu wujud peningkatan kapasitas sumber daya manusia Provos untuk mendukung Polri yang presisi. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada KLSP Polri beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga pelatihan dan sertifikasi pemeriksa Provos ini dapat terlaksana dengan baik. Dan dengan ini, pelatihan penguatan kompetensi pemeriksa Provos Polri guna mendukung peran Propam Polri dalam rangka terwujudnya Polri yang presisi secara resmi, saya nyatakan dibuka. Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Lemdikat Polri, KBP Dani Kristanto, yang menekankan pentingnya sertifikasi untuk menjamin standar profesionalisme pemeriksa. Kegiatan sertifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti tentunya diawali dengan kegiatan Latkatpuan atau pelatihan yang sifatnya memflashback terhadap pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan tugas sebagai Provos. Hal ini sudah menjadi standar dalam kegiatan sertifikasi, bahwa sebelum melaksanakan sertifikasi dilaksanakan kegiatan pelatihan Latkatpuan dulu. Sertifikasi saat ini sangat diperlukan karena masyarakat semakin pintar, berani, dan kritis, sehingga dituntut kita untuk bisa profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas pemeriksa Provos di seluruh Indonesia agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip Polri yang presisi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.